Bahkan tidak sedikit alim ulama justru yang menghambat informasi akhir zaman ini. Banyak ustadz-ustadz yang menghindari tema-tema ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tokoh bangsa, wahai alim ulama, wahai umat Islam di seluruh dunia, mohon perhatikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi Muhammad Qasim, bahwa seluruh kejadian alam saat ini, baik bencana maupun keruntuhan ekonomi, virus corona yang menyebar di seluruh dunia, dan berbagai kesulitan bagi umat manusia, adalah karena ulama, tokoh bangsa, dan umat Islam mengabaikan tentang Muhammad Qasim dan mimpi-mimpinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam mimpi Muhammad Qasim, karena umat Islam mengabaikan, tidak pernah mau mendalami, tidak pernah mau meneliti, sudah tidak ada waktu untuk mengkaji mimpi Muhammad Qasim, maka Allah akan melakukan tekanan-tekanan kepada umat Islam, kepada dunia, melalui berbagai macam musibah. Dan sekarang sudah kita rasakan semua. Wahai tokoh bangsa, alim ulama, dan umat Islam di seluruh dunia, sekali lagi kami dari Gaza atau Gerakan Akhir Zaman menghimbau kepada semua untuk sedikit meluangkan waktu mempelajari isi mimpi Muhammad Qasim. Kami kutip pernyataan dari Muhammad Qasim terkait dengan ini semua. Mimpi Muhammad Qasim pada bulan September atau Oktober tahun 2014, di mana Qasim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku, selama Muslim tidak mau percaya kepada mimpi-mimpimu yang sebenarnya datang dariku, maka aku tidak akan mengubah kondisi kaum muslimin, dan mereka akan tetap berada dalam kondisi yang sama. Aku akan terus menekan mereka dari semua sisi, hanya sampai mereka menganggap semua mimpimu sebagai kebenaran. Dan itu semuanya akan terjadi sama seperti yang aku tunjukkan dalam mimpi-mimpimu. Kemudian pada tanggal 22 bulan 9 tahun 2015, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku, Qasim, apakah orang-orang muslim percaya kepadamu? Saya mengatakan kepadanya, tidak, hanya beberapa orang saja yang percaya kepadaku, tetapi tidak banyak yang mau mempercayainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Qasim, jika mereka tidak mau mempercayaimu, maka aku akan mengguncang mereka dengan guncangan yang keras, dan aku akan membuat mereka bertarung antara satu dengan yang lain. Dan selama mereka masih lagi tidak mau percaya kepadamu, mereka akan terus bertarung seperti itu. Saya melihat bahwa umat Islam mulai saling membunuh di antara satu sama yang lain, dan pertempuran ini menjadi sangat tegang. Pertumpahan darah yang sangat parah berlaku di mana-mana, dan kaum muslim yang lain menjadi sangat takut, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi atau apa yang akan terjadi pada mereka. Sepertinya mereka hanya ingin yang lainnya berhenti berkelahi. Kemudian orang-orang yang menolak mimpi-mimpiku mulai percaya denganku. Bahkan orang-orang dengan banyak pengikutnya yang dahulu menghentikan orang lain dari percaya kepadaku juga mulai percaya dengan mimpi-mimpiku. Dan kemudian mereka memberitahu kepada yang lain tentang mimpi-mimpiku. Dan mimpi-mimpiku mulai menyebar ke seluruh dunia. Jelas bahwa seluruh musibah yang terjadi saat ini sangat jelas terkait dengan
pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi Muhammad Qasim. Mohon diperhatikan satu hal yang terpenting, bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwa setelah kematian beliau wafat, tidak ada lagi kabar kenabian kecuali dalam bentuk mimpi. Artinya kabar itu ada, masih ada, tapi dalam bentuk mimpi. Itu satu pernyataan yang sangat jelas. Kemudian Nabi Muhammad juga menyatakan dalam hadis yang lain tentang seseorang yang akan menerima mimpi di akhir zaman sebagai bentuk kabar gembira dan peringatan bagi umat Islam. Kami sangat meyakini bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah orang yang sudah ditunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amanah ini. Jadi bagi kami Muhammad Qasim adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, atau bahasa Islamnya adalah Al-Mahdi, julukannya. Tokoh bangsa dan alim ulama di seluruh dunia. Sekali lagi kami informasikan bahwa mimpi Muhammad Qasim itu semua dalam sifat global dan kepentingan dunia. Bahwa Muhammad Qasim ini mimpinya sudah terbukti lebih dari 40 kali berbagai peristiwa besar dunia yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim. Kami tidak memaksa untuk percaya, namun kami berharap untuk mau meluangkan waktu mempelajari mimpi Muhammad Qasim agar minimal kita mengurangi dari berbagai macam bencana yang akan terjadi di masa depan. Semua kami yakin bahwa kita menunggu seseorang yang akan mendapat petunjuk sesuai dengan nubuah Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Al-Mahdi, orang yang mendapat petunjuk. Namun ketika muncul orang yang mendapat petunjuk, diabaikan, tidak diteliti dan tidak diuji. Nah, inilah kelalaian kita bersama. Bahkan tidak sedikit alim ulama justru yang menghambat informasi akhir zaman ini. Banyak ustadz-ustadz yang menghindari tema-tema ini semua. Padahal ustadz-ustadz sudah tahu tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi sudah hampir semua terpenuhi. Namun di satu sisi ustadz alim ulama menghindari tema-tema ini. Bahkan ada pernyataan seorang ustadz akhir zaman yang tidak menguasai mimpi Muhammad Qasim, baru mendengar, baru membaca sedikit sudah menyatakan tidak percaya dengan mimpi Muhammad Qasim. Dari pernyataannya kami sudah tahu bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak meneliti dengan benar mimpi Muhammad Qasim. Ada yang banyak yang keliru tentang pernyataannya. Nah, untuk itulah kami berharap bahwa alim ulama, tokoh bangsa mau mempelajari, karena ini menyangkut hal besar, menyangkut fase huru-hara akhir zaman yang sebentar lagi akan terjadi. Baik itu perang dunia ketiga, baik itu Ghazwa Ihim atau perang suci, baik itu kemunculan Dajjal, baik itu kemunculan Ya'juj Ma'juj dan kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tidak akan lama terjadi. Dalam hitungan jari, insya Allah akan terjadi. Pada 23 Juni tahun 2016, Allah Subhanahu wa taala datang dalam mimpiku. Sebuah cahaya biru tajam datang dari dalam nur. Aku belum pernah melihat cahaya seperti itu sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, Qasim, aku telah memberi banyak waktu kepada manusia, tapi kecuali beberapa yang percaya, malah banyak yang mentertawakanmu. Sampaikan pesanku kepada orang-orang ini bahwa waktu penundaan yang aku berikan kepada mereka untuk berpikir dan memahami akan segera berakhir. Jadi bersiaplah untuk merasakan azabku.